Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal. Oke, melanjutkan pembahasan gua tentang notifikasi Gojek yang mengharuskan driver ini mengambil performa atau menjaga performa yang kemarin ya. Jadi ini sebagai tambahan aja, mungkin beberapa teman driver kemarin itu berkomentar pemaksaan kondisi di lapangan seperti apa ya, kita nggak tahu. Itu mungkin udah gue bahas, tapi di sini gue hanya menambahkan saja tentang keluhan-keluhan para driver gitu loh. Jadi mungkin di sini pada bingung ya yang nonton channel gue. Jadi channel ini memang channelnya khusus driver-driver ojek online, driver-driver Gojek pak, atau bu, atau bang, atau mbak. Jadi mungkin kalian kalau bukan driver nggak akan paham ya yang gue maksud di sini. Jadi ini khusus memang driver-driver Gojek yang memang gue mau bahas di sini. Jadi untuk kalian mungkin yang memang bukan driver tapi mungkin sering memesan ojek online, simak aja pembahasan yang memang ingin gue bahas. Artinya kami sebagai driver di sini mengeluhkan tentang kondisi di lapangan dengan orderan-orderan yang bermasalah. Artinya di luar dari kapasitas yang memang kita bawa. Contoh, orderan gosen itu kan harusnya 20 kilo, tapi masih banyak di luar sana yang lebih dari 20 kilo panjangnya yang memang sudah melebihi kapasitas motor. Di sini gue bicara motor, bukan mobil ya, bukan mobil, tapi aturannya sama aja lah gitu loh. Kami driver diharuskan mengambil semua orderan yang masuk. Jadi kondisinya mau hujan kek, kondisinya mau banjir kek, kondisinya macet kek, ya intinya ada orderan hajar beri. Nah di sini gue sebagai driver sortir tentunya berkomentar, atau mungkin gue orang yang sangat dirugikan di sini sebagai driver sortir. Kenapa kami sortir? Yang pertama karena argonya nggak cocok. Hari ini bawa 20.000, besok kok bisa 17.000, kok bisa 15.000 dengan penjemputan yang sama, tujuan yang sama, bukan lonjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi jalanan yang macet, disuruh bawa orderan ini dengan argo normal, tentunya buang waktu, buang bahan bakar. Tentunya gue sebagai driver sortir tidak setuju. Nah, kenapa? Karena ketika memang gue ngambil semua orderan yang ada, ya memang gue dapat upah atau gue dapat argo yang memang dibayarkan. Tapi kan argonya nggak cocok, gitu loh. Sekarang kalau kalian misalkan dari titik A ke titik B hari ini misalkan dapat 20.000, ya. Dari titik A ke titik B dapat 20.000, penjemputan sama, tujuan sama. Besoknya turun 15.000 dari titik A ke titik B. Kalian akan mau bawa? Ya mungkin beberapa driver pasti mau bawa. Yang penting urusan mau mahal mau murah bodo amat. Yang penting gue bawa aja. Tapi kan aturannya nggak seperti itu. Kok bisa berubah? Padahal bukan lonjakan. Terlepas dari Google Map-nya Gojek merubah jalur yang rumah orang itu ada rumah, tapi dibablasin mapnya di Gojek jadi lurus. Jadi yang harusnya misalkan 20 kilo jadi 15 kilo. Pokoknya mau ada rumah kayak mau ada gedung kayak bablasin aja ke dalam gitu loh. Padahal nggak ada jalan di situ. Itu yang memang kami keluhkan. Nah, kami sebagai driver basic menerima semua aturan-aturan yang Gojek lakukan teruntuk level-level basic. Jadi di Gojek ini ada level-level basic, silver, gold, dan platinum. Jadi di sini posisinya pada dasarnya driver sortir ini adalah driver basic, karena nggak akan pernah naik performanya. Dia tetap sortir orderan, dia cari argo-argo yang cocok. Ketika argonya cocok baru dia hajar. Jadi beberapa video gue juga memang gue menyortir sampai ratusan order ya. Jadi sampai ratusan order sampai ketemu memang benar-benar argo yang cocok untuk gue bawa gitu loh. Toh gue nggak salah dong. Artinya ya gue suka gue jalanin, gue nggak suka ya gue nggak usah jalanin gitu loh. Ya kan, itu kan adil gitu loh, dan bukan satu bentuk kecurangan menurut gue pribadi. Karena di bisnis aplikasi ini kan antara cocok dan tidak cocok. Artinya ya menurut gue pribadi ini kan kayak jodoh gitu loh. Jodoh, lu suka ya lu like, lu nggak suka ya lu lewatin aja. Artinya seperti itu. Kalau memang Gojek bilangnya ini sistem bukan transportasi, ini sistem aplikasi atau IT bisnisnya. Artinya kami berhak untuk memilih orderan apa yang mau kami bawa. Kami berhak untuk meng-cancel kalau orderannya tidak sesuai dengan atau kondisi barang yang sangat besar yang memang tidak nyaman untuk kami bawa. Kami punya hak untuk meng-cancel orderan gitu loh. Jadi berbagai aturan-aturan Gojek yang Gojek terapkan. Di sini gue sebagai driver sortir ya, ya sudah menerima di level-level itu. Gue ada di level basic yang terendah.
gitu loh. Tapi di sini catatannya, apakah gue merasa dirugikan dengan dilepel-lepelkan seperti itu? Menurut gue pribadi enggak, karena masing-masing orang, masing-masing driver punya hak. Artinya ya kembali lagi gue bilang, lu mau lu ambil, lu nggak mau ya lu lewatin. Itu adalah sistem yang benar. Artinya kedua belah pihak ini nggak ada yang dirugikan. Tapi kalau Gojek menerapkan aturan seperti ini, harus menjaga performa itu. Berarti kita nggak boleh mengabaikan orderan, kita nggak boleh melewatkan orderan. Ambil semua barang atau orderan yang ada. Maksudnya mau itu bermasalah kek, mau itu opik kek, mau itu melebihi kapasitas kek, ya intinya lu harus bawa gitu lah. Ini kan kerja paksa. Ini kan kayak seolah-olah gue bilang seperti di judul video gue sebelumnya, mitra rasa sapi perah. Kita diharuskan kerja rodi, kita diharuskan membawa orderan yang bermasalah tanpa Gojek peduli di jalanan kita bawa orderan ini nyaman nggak. Terus kalau ditilang, kan yang keluar uang tilangan driver. Emang aplikasi Gojek mau menanggung tilangan kita? Emang customer yang order mau nanggung tilangan kita? Kan enggak. Itu yang Gojek nggak sempat pikirkan. Jadi nggak peduli gua, pokoknya harus bawa gitu loh. Nah, makanya gua reaction di sini gitu loh. Memang sistem aplikasi ini sudah Gojek terapkan di seluruh Indonesia. Jadi nggak ada lagi daerah-daerah yang memang tidak ada sistem yang Gojek keluarkan ini. Jadi semua sudah merata ya notifikasi ini ya. Jadi ada juga tadi di bawah gue baca, nanti gue akan tampilin di sini. Jadi ini sudah berlaku di seluruh Indonesia dan ini berlaku untuk semua layanan, mau GoRide, mau GoSend, mau GoFood, mau GoMart dan sebagainya. Ya seperti itulah ya. Jadi mungkin ya pandangan gue di sini, ada beberapa layanan yang memang mungkin driver nggak sukai. Ada beberapa seperti GoShop, seperti GoMart. Mungkin dari keluhan-keluhan customer ini, kok setiap gue ngorder GoShop, ngorder GoMart, kok nggak ada yang mau ambil ya. Mungkin ini yang Gojek terapkan di sistem yang sekarang untuk mengambil semua layanan yang ada. Kenapa kebanyakan driver itu nggak mau ngambil orderan GoShop? Karena harus bayar pakai uang tunai ke toko atau ke restoran. Seperti itu. Kenapa nggak mau driver ngambil orderan GoMart? Karena GoMart kadang-kadang ada barang yang tidak sesuai. Ya mungkin banyak driver di sana harus gimana nggak paham, mungkin jadi nggak mau ribet. Itu yang mungkin memang gue ambil dari kesimpulan Gojek mengeluarkan aturan ini. Karena customer di luar sana banyak laporan yang memang orderannya terabaikan, orderannya terbengkalai, nggak ada yang memang mau ambil orderan mereka tersebut. Udah isi GoPay, udah jadi customer unggulan, tapi orderannya nggak ada yang mau ngambil. Jadi tentunya itu bukan salah driver ya. Jadi kita kan sebagai driver memang punya hak untuk mengabaikan order, untuk ngambil orderan. Jadi mungkin sistem itulah, laporan-laporan itulah yang memang mungkin akan Gojek terapkan di aturan yang sekarang, karena banyaknya laporan-laporan customer. Orderan-orderan mereka terbengkalai, penumpukan GoSend di toko-toko, di reseller online shop, banyak yang memang terabaikan, nggak ada yang ambil sama sekali. Jadi mereka mungkin mikirnya gini, percuma dong gue kerja sama Tokopedia, percuma dong gue kerja sama Gojek, tapi kalau orderannya memang nggak ada yang ambil, ya buat apa juga. Ya kembali lagi gue ingatkan, ya itu resikonya orang dagang ya seperti itu, resikonya sebagai mitra ya seperti itu. Harus menerima aturan yang memang ya mitra sebagai driver, ya mitra punya hak gitu loh. Jadi kita itu kan mitra. Artinya kalau Gojek mengharuskan kita untuk mengambil semua masukan, semua layanan yang ada, ya kita bukan lagi mitra sih menurut gue, itu udah karyawan gitu loh. Jadi itu aja mungkin reaction gue di video kali ini ya. Jadi ada satu lagi yang memang gue keluhkan. Gimana kalau posisi hujan deras? Ya sementara gue suka ya main hujan-hujanan gitu loh, dengan argo yang tinggi, dengan argo lonjakan. Kalau memang misalkan contoh ya, gue bilang ya, misalkan posisinya hujan lah ya, syukur-syukur ketika gue aktifin aplikasi Gojek gue driver itu langsung lonjakan. Tapi kalau nggak lonjakan, siapa yang mau bawa dengan argo normal gitu loh Jack? Nggak akan ada yang mau. Driver hujan-hujanan argonya normal, argo macet, argonya nggak naik. Siapa yang mau bawa, pertanyaannya gitu loh. Jadi ya mungkin
customer ini kan ada yang nggak mempedulikan karena mungkin urusan bisnis, mau ketemu temen, mau ketemu klien, terlepas dari dia mau basah kek. Tapi banyak memang yang gue temui di luar sana, mereka nggak pedulikan mereka mau basah, mau kuyup, nggak ada jas hujan atau pakai jas hujan, mereka nggak peduli. Biasanya mereka tetap nggak apa-apa bang, jalan aja karena ini penting banget atau ini dibilang urgent. Tapi gue bilang nggak semua juga driver nggak punya jas hujan. Seperti gue yang main GoRide, gue akan selalu sediakan jas hujan gitu loh. Gue akan sediakan jas hujan. Jadi nggak ada masalah juga ketika hujan-hujanan gue bawa orderan ini kalau memang argonya cocok dan menurut gue itu pantas untuk gue bawa. Tapi kalau Gojek menerapkan aturan seperti ini, maka ini akan jadi bumerang buat Gojek sendiri. Ketika macet parah, ketika hujan besar, ya otomatis driver akan mematikan aplikasinya dan yang order tetap aja terabaikan, nggak akan ada yang mau bawa. Kalau memang aturan notif ini memang istilahnya nggak ada, masih banyak yang online, masih banyak yang memang menyalakan aplikasi GoPartner. Tapi dengan aturan seperti ini yang mengharuskan semua driver untuk membawa orderan, mau hujan mau badai dengan argo normal, pertanyaannya siapa yang mau bawa? Itu ya mungkin biar jelas. Jadi kenapa kami mau hujan-hujanan? Ya gue pribadi kalau gue sempet bawa orderan hujan-hujanan karena argonya cocok, karena argonya memang tinggi atau lonjakan. Jadi buat gue nggak ada masalah. Tapi ketika Gojek mengeluarkan notifikasi seperti ini, tentunya ini gue sebagai driver sortir mungkin akan lebih mikir lagi, apakah gue akan nyalain atau tidak gitu loh. Atau mungkin tetap gue nyalain tapi nanti gue akan disuspend 30 menit. Ya kita lihat aja nanti seperti apa ke depannya. Tapi intinya ini akan jadi satu bumerang sendiri buat Gojek dengan aturan seperti ini. Yang gue bilang di awal tadi, kalau hujan ini akan sangat bahaya juga buat Gojek karena customer banyak yang akan mengeluh. Atau mungkin bisa juga kantor itu untuk menyuruh si customer memesan layanan Gokar, kan bisa jadi. Ini kan bisnis juga ya. Jadi biar motor-motor ini mematikan aplikasi, jadi customer ini mesen Gokar. Seperti itu mungkin reaksi orang kantor Gojek ya. Jadi kesimpulan dari video ini, menurut gue akan tetap kekeh kembali lagi. Gue akan mengambil orderan yang memang menurut gue nyaman, menurut gue pantas, dan jangan pernah mengambil risiko kawan-kawan. Ketika orderan ini sudah besar dan kapasitasnya sudah tidak memungkinkan untuk kendaraan bermotor, lebih bagus cancel. Itu menurut pesan gue. Nah kembali lagi gue balikin ke driver-driver. Kalau menurut kalian memang ada uang lebih, ada uang tambahan, ya tetap kalian harus memikirkan resikonya seperti apa di jalanan ya. Jadi jangan terlalu bodoh loh jadi driver. Kita harus berpikir ke depan, dan keselamatan kita itu benar-benar harus kita pikirkan. Jadi jangan terpikirkan juga karena uangnya lebih besar tapi kita di jalanannya bermasalah. Itu aja ya mungkin ya pesan gue di video kali ini. Oke, tetap semangat, salam satu aspal.